Oh iya, ternyata memang kita tuh bisa untuk dimengerti, tapi ternyata orang yang bisa mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh bisa loh take control kehidupan kita sendiri gitu. Jadi instead of menunggu atau depend on other people, yuk kita coba untuk kayak berproses sendiri. Aku kadang suka pakai analogi, kita tuh kadang ke dokter untuk berobat. Misalkan kita punya apa kayak luka gitu ya, yang udah bernanah, udah borokan, tapi ketika kita datang ke dokternya malu jangan dilihat gitu, berarti kan sulit ya, berarti kita harus siap tanda kutip menelanjangi dan dilihat ya jeleknya di bagian mana sih, emang masalahnya di mana, baru kita bisa benar-benar seek help. Kita ambil keputusan tuh adalah sebuah behavior, perilaku gitu ya, tapi apa yang mengaitkan perilaku biasanya sih yaitu kebutuhan dan emosi yang kita punya. Pause, nafas dulu, dan membawa hal-hal yang di subconscious tuh ke conscious mind. Ini tuh apa sih? Tadi aku ngapain ya? Kayak aku cemas deh. Kayaknya aku takut deh. Oke, takutnya boleh, tapi gimana ya? Apakah aku akan mengambil keputusan based on this fear, atau aku mau jeda dulu, nafas dulu, diem dulu, dan pertimbangkan gitu. Nah, ini sih hal-hal yang penting, dan untuk kayak punya kesadaran itu kan yang butuh proses ya, mungkin ya. Mungkin ini journey seumur hidup ya untuk kita bisa kayak gitu. But it's okay gitu. Semua orang punya journey dan perjalanan masing-masing. Sit back, relax, let's talk, welcome to Spot. Kembali lagi di episode Spot kali ini dengan saya Embun as Head of Retail Marketing dari Shalendra Capital. Seperti biasa, kita akan ngobrol seru nih hari ini kaitannya dengan industri financial dan investasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang psikolog dari Beyond Clinician. Nah, hari ini kita mau ngomongin kaitannya antara psikologis dengan kondisi keuangan gitu. Karena kan sekarang ini marak ya terjadi investasi bodong, pinjol, ya hal-hal seperti itu tuh ada kaitannya ternyata dengan psikologis gitu. Makanya hari ini kita datengin nih spesial Mbak Mandy. So please welcome Mbak Mandy, psikolog dari Beyond Clinician. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Thank you, Bun. Sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam, kita main kuis bentar ya Mbak. Saya akan kasih beberapa pertanyaan, dijawab singkat sama alasannya sedikit. Oke. Biasanya saat seorang melakukan aktivitas keuangan, mana yang lebih dominan mempengaruhi? Emosi atau logika? Emosi. Karena sebenarnya kan untuk day to day decision masalah keuangan mungkin banyaknya pakai logika gitu ya. Tapi when it comes to like hal-hal yang mungkin invest atau kayak menabung, itu bisa jadi lebih banyak tuh kayaknya memakai emosi. Oke. Dalam hidup, terutama urusan keuangan, mana yang lebih sering menjebak rasa takut atau greedy? Ini rada sulit nih, tapi mungkin jawabanku lebih ke arah takut ya. Karena biasanya orang tuh lebih banyak mengambil keputusan kalau pakai emosi tadi tuh karena cemas, karena takut ini, takut itu. Jadi udah deh, dia melakukan sesuatu yang impulsif untuk meredam rasa takut itu gitu. Untuk bisa sukses menyikapi uang, mana yang lebih penting? IQ tinggi atau EQ yang tinggi? Lebih ke IQ sih jawabanku, karena kalau IQ kan berarti secara kognitif orang ini mungkin bisa belajar dengan mendalam gitu ya sebelum mengambil keputusan, tapi selama si emotional intelligence ini dia belum berkembang atau nggak catch up sama si kemampuan kognitifnya itu, mungkin bisa juga akhirnya dia tetap aja impulsif dan akhirnya mengambil langkah yang kurang tepat misalkan. Nah, seru banget nih dari kita ngomongin yang dikit-dikit kayak gini aja udah menarik nih ya. Oke, aku mau nanya nih sekarang tentang backgroundnya Mbak Mandy sendiri nih. Mbak Mandy kan ngambil jurusan psikologis nih. Boleh diceritain nggak S1-nya psikologis, S2-nya juga nih psikologis. Apa sih Mbak perjalanannya sampai S1 dan S2-nya psikologis gitu? Sebenarnya aku tuh mau jadi psikolog udah dari kecil, dari SMP.
karena waktu itu tuh merasa kayak lihat di film-film kalau ada orang yang kayak curhat gitu ya ke psikolog, kok dia kayak mengerti ya, ada yang didengar gitu. Jadi awalnya tuh berangkat dari keinginan untuk dipahami oleh orang lain. Terus abis itu ketika S1 belajar matkul-matkulnya tuh ternyata seru gitu ya, dan akhirnya oke lah lanjut S2 profesi. Nah ketika S2 profesi ini barulah aku menjawab keinginanku di masa kecil itu, bahwa oh iya ternyata memang kita tuh bisa untuk dimengerti, tapi ternyata orang yang bisa mengerti diri kita adalah diri kita sendiri gitu. That's why ketika akhirnya aku mau jadi psikolog, aku tuh sebenarnya pengen membantu orang-orang untuk bisa punya awareness itu juga, kesadaran bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh take control kehidupan kita sendiri gitu. Jadi instead of menunggu atau depend on other people, yuk kita coba untuk kayak berproses sendiri gitu sih sebenarnya. I see. Sekarang ini kan Mbak Mendy kan di Pion ya. Kalau tentang Pion sendiri boleh nggak Mbak diceritain sedikit ya tentang Pionnya sendiri gitu loh. Oke, kalau Pion sendiri itu sebenarnya berangkat motonya itu dari si personalized intervention. Jadi kita tuh percaya bahwa setiap individu itu unik. Artinya dia berangkat dari upbringing yang berbeda, pribadinya berbeda, mungkin bisa jadi menghadapi masalah yang similar, tapi tetap treatment yang kita berikan itu berbeda-beda, menyesuaikan sama kebutuhan klien gitu. Ya makanya kalau misalkan di Pion Clinic ini nih aku lihat nih kan ada session with a financial planner. Kayaknya nggak semua klinik psikologis itu ada nih sesi untuk financial planner gitu. Berarti kan di sini itu kan udah ngelihat ya bahwa financial planner ini tuh penting gitu. Kenapa tim Pion tuh mau gitu? Ada yang menarik apa gitu? Nah ini tuh mungkin berangkat dari kita melihat fenomena di klien-klien kita gitu ya. Kita melihat misalkan banyak klien yang datang dengan isu kecemasan atau mungkin stres yang akut, kemudian atau depresi gitu ya. Tapi setelah kita gali lebih dalam, ternyata permasalahan yang mereka hadapin itu related sama isu finansial, misalkan terlilit hutang, atau mungkin ada isu-isu kesulitan manajemen uang, atau mungkin dia diberikan tekanan atau beban misalkan sebagai tulang punggung keluarga, atau mungkin sekarang tuh sandwich generation gitu. Jadi kita melihat mungkin selain kita membantu mereka untuk navigasi stresnya itu, tapi kita perlu juga bekali dengan ability untuk manajemen money itu dengan financial planner, karena kita mau setelah mereka baik-baik saja gitu ya, mereka nggak balik lagi ke pattern yang sama di awal, yaitu di isu finansial mereka gitu. Iya, karena kan kalau misalkan ngomongin financial tuh kan masih tabu ya. Jadi untuk seseorang jujur terkait dengan kondisi keuangannya gitu, gimana cara komunikasi yang baik nih yang bisa dilakukan gitu oleh dari Pion gitu, itu gimana gitu ngegalinya, ke pengalaman Mbak Mendy sendiri tuh gimana, orang-orang tuh terbuka nggak sih buat itu gitu? Iya, mungkin ini aku setuju ya. Kadang tuh orang masih sulit untuk jujur terkait isu-isu finansial. Mungkin ini related sama penghasilan itu kadang di equals self worth gitu. Jadi orang merasa kalau aku sharing nominal yang aku hasilkan, kelihatan dong self worth aku segimana, dan mungkin dia merasa aku belum sesuai standarnya dia sendiri. Jadi kalau harus sharing, malu nanti dijudge apa, atau aku dilihat tidak sukses atau apa. Jadi mungkin kesulitannya ke arah sana. Kalau untuk proses kita itu kan kalau di psikologi itu ada namanya building rapport ya. Jadi sebenarnya kita tuh perlu menguatkan building rapport kita sama klien, untuk kita tuh bisa dapat trustnya mereka bahwa kita tuh di sini bukan untuk ngejudge, tapi lebih ke arah ayo bareng-bareng kita bantu, so it's okay gitu. Jadi aku kadang suka pakai analogi, kita tuh kadang ke dokter untuk berobat. Misalkan kita punya kayak luka gitu yang udah bernanah, udah borokan, tapi ketika kita datang ke dokternya malu jangan dilihat gitu. Berarti kan sulit ya. Berarti kita harus siap tanda kutip menelanjangi dan dilihat ya jeleknya di bagian mana sih, emang masalahnya di mana, baru kita bisa benar-benar seek help gitu. Iya kan, mungkin Mbak Mendy sendiri juga sering lihat ya klien-klien yang datang gitu tuh ada isu kecemasan, emosi yang sulit di manage gitu sampai depresi. Biasanya nih Mbak, yang mempengaruhi keputusan seseorang tuh terhadap uang tuh ada faktor apa aja sih? Faktor apa yang biasanya menjadi orang ini jadi impulsif buyer lah, terus ngelihat dia punya aku juga mau gitu, FOMO tuh apa sih Mbak? Nah itu aku melihatnya fenomenanya ke arah sini Mbak Mun. Jadi
lebih ke arah dia tuh punya growing up, kita tuh di masa dewasa nih punya kebutuhan tertentu yang pengen kita cari. Misalkan needs kita adalah superiority, kita pengen dilihat wow sama lingkungan kita. Jadi bisa jadi itu berpengaruh sama kita dalam mengambil keputusan. Karena kan sebenarnya kita ambil keputusan tuh adalah sebuah behavior, perilaku gitu ya. Tapi apa yang mengaitkan perilaku biasanya sih yaitu kebutuhan dan emosi yang kita punya. Jadi kita sebenarnya mungkin secara sadar gitu ya, kita tahu aduh ini bisa jadi rugi nih, bisa jadi begini nih, tapi teman-teman kayak ayo gitu, kayak yaudah deh gitu, daripada aku nggak digaulin lagi, aku nggak dianggap keren misalkan. Jadi kita tuh biasanya tuh ada yang kayak gitu-gitu, pengaruh kebutuhannya tuh sebenarnya apa, pengen dilihat kah sama orang lain, atau mungkin growing up nggak terlalu punya banyak uang, jadi ada insting untuk kayak pengen cepet-cepet kaya nih, oke deh lanjut aja gitu. Jadi pengambilan keputusannya mungkin nggak terlalu logis misalkan. Iya, berarti memang ada ya trauma dengan Betul. uang gitu itu ada gitu. Ternyata emang nggak bisa dipungkiri gitu bahwa hal itu tuh ada gitu. Terus ini, oh ya, ngomongin soal trauma gitu. Itu ada nggak yang kaitannya, kita kan ngomongin sandwich generation gitu-gitu. Nah, terus generational money mindset yang yang jadi keputusan terhadap masing-masing individu itu tuh ada gitu di trauma itu. Terkait dengan generational money mindset gimana tuh Mbak? Nah, trauma itu pasti ada ya, trauma related to finansial apalagi. Kayak tadi contohnya, dia tumbuh besar nggak punya banyak, tapi akhirnya dia survive ya, dia sekolah, dia kuliah, sampai akhirnya dia punya pekerjaan yang stable. Terus habis itu karena dia punya trauma growing up nggak punya banyak uang, jadi ada mindset pengen harus gitu ya, harus lebih daripada dulu. Jadi akhirnya tadi pengaruhnya dia jadi impulsif dalam mengambil keputusan karena pengen cepet-cepet kaya, atau mungkin dia itu ada mindset kayak over saving, kayak harus nabung banget, uang tuh harus disimpan dengan caranya aku, karena dia growing up mungkin dalam survival mode gitu ya, bahwa aku tuh nggak punya banyak, jadi sekalinya udah dewasa aku punya, kayaknya harus disimpan banget deh nih gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kok create positive relation dengan uang gitu. Biasanya mungkin dengan cara ketika kita harus keluarin certain amount of money, kita bisa afirmasi diri sendiri bahwa aku keluar uang tapi ada gaining positif yang aku dapat. Misalkan aku konseling, aku terapi, tapi kan aku dapat feedback, nggak selalu value-nya tuh uang. Aku keluar uang tapi there's something yang aku dapetin kok gitu. Itu kan bisa tone down rasa cemas itu ya, bahwa oke, uang ini tuh bukan hal yang menakutkan kok sebenarnya gitu. Selama tahu cara ngaturnya Betul. dan sadar kalau memang ada trauma itu ya, jadi itu bisa diputus gitu ya. Betul. Nah, kasus keuangan yang marak nih ya, ada tadi yang udah sempet aku sounding tuh, ada investasi bodong, ada pinjol gitu. Pola apa yang sering Mbak Mendy lihat nih dari orang yang punya relasi keuangan yang gak sehat nih, arahnya ke situ gitu. Biasanya mungkin ada trauma atau apa yang tadi udah kita bahas ya, terus ke arah situ ada nggak sih pola-pola tertentu Mbak? Oke. Mungkin kalau selain trauma-trauma tadi gitu ya, kita misalkan ngomongin judi online. Judi online itu kan sebuah aktivitas yang kadang tuh bisa addicted gitu ya, nagih gitu, karena kita nyari rush-nya, nyari dopaminnya. Nah, balik lagi, bisa jadi seseorang itu menjadikan judul itu sebagai coping mechanism. Jadi misalkan dia ada masalah nih, masalahnya itu dengan teman, dengan keluarga, dia nggak terbiasa untuk regulate emosinya, dia nggak terbiasa untuk oke, aku lagi marah sama ini, aku duduk dengan emosinya, atau aku selesaikan, aku asertif, komunikasi. Dia nggak terbiasa dengan itu, dia pengen cepet-cepet, nggak pengen ngerasa bete lagi, gimana ya, jadi dia nyari sesuatu yang ya menyenangkan buat dia. Bisa jadi larinya ke judol, karena ketika aku judol nih excited, lupa sama masalah, atau mungkin kayak overspending, belanja gitu ya, padahal afterwardsnya pasti ada rasa penyesalan, aduh harusnya tadi nggak beli ini harusnya nggak perlu gitu. Nah, jadi ketika seseorang punya awareness itu bahwa aku nih
judul nih karena ini loh, aku tuh tahu gitu. Itu dia akan sebagai langkah awal lah at least untuk dia memproses, oke deh berarti larinya jangan ke judul. Karena kalau ini sebuah pattern yang sering diulang, otak kita tuh udah mengkorelasikannya ke sana. Oke, setiap bete judul, setiap berantem sama suami sama istri oke judul, oke ada masalah di kantor diomelin bos oke judul, ke situ terus gitu. Dan otak kita belajar patternnya ke sana. Itu bisa diputus, cuman butuh willingness dan itu tadi mawas diri. Iya, berarti kan itu tuh orang tuh harus ada rasa cukupnya nih. Oke, cukup. Terus habis itu meriset mungkin ya. Jadi butuh sampai tahap itu gitu bahwa oke ini udah cukup, aku riset gitu. Nah, kalau misalkan dikaitkan nih dengan kondisi psikologis, ada nggak orang tuh gini loh Mbak, kadang tuh kan orang gini, aduh kok gini aja ke psikolog, ya kan? Maksudnya kayak gini aja ke psikolog, ngomongin kayak gini aja ke psikolog gitu. Nah, ada nggak sih yang konseling gitu sampai tahap mana nih ya? Harus udah sadar nih harus ke psikolog gitu. Ada nggak Mbak? Mungkin misconception orang-orang tuh ngerasa kalau ke psikolog tuh berarti udah gangguan jiwa gitu ya. Mungkin ini juga stigma di sosial. Jadi kadang lo ke psikolog kenapa emangnya gitu. Kesannya ini udah sebagai problem. Jadi orang ngerasa udahlah selama masih keluar rumah, masih kerja, masih punya hobi, yang ngerasa gini-gini nggak usah tahan aja lah gitu. Padahal sebenarnya kita untuk kayak tadi nih balik Mbak Mbun tadi mention tentang riset. Untuk kita punya kemampuan untuk ngeriset itu aja mungkin sulit kalau sendiri. Mungkin butuh perspektif orang lain yang secara objektif gitu ya. Biasanya dapat dari eksternal. Kadang kalau cerita ke teman, ke keluarga bisa jadi feedbacknya itu nggak sesuai yang kita butuhkan. Kayak misalkan kita mau ngeriset tadi behavior kita dengan uang, itu tuh kan butuh kesadaran karena kan kita pengen menggantikan emosi dengan yang lebih logis gitu ya. Kita butuh pause, kita nafas dulu dan kita observe gitu. Oke, kita perlu acknowledge emotion. Oke, aku lagi cemas nih. Oke, pantas ya cemas karena saham lagi turun nih misalkan. Mau ngapain ya gitu. Oke, cemas itu boleh dan nggak apa-apa, tapi it doesn't mean kita making decision based on this cemas. Terus aku harus apa ya? Oke, aku nafas dulu and then research deh, belajar dulu apa sih yang harus aku lakukan sekarang. Kalau merasa tapi knowledge-nya kurang banyak nih sekarang, find someone who can help yang memang knowledgeable di area sana, baru kita make decision. Di situ kan berarti kita udah bisa memisahkan antara aspek-aspek emosional yang kita rasain dengan logisnya gitu. Nah kadang orang tuh punya skill itu tuh nggak gampang Mbak Mbun. Nah makanya akhirnya untuk kita bisa kayak gitu aja it's okay banget dengan bantuan psikolog gitu. Biar kita tuh tahu benang merahnya tuh di mana. Kenapa aku suka impulsif ya? Kenapa aku FOMO ya? Kenapa aku misalkan jadi tipe orangnya tuh senggol bacok gitu kayak atau kayak ini banget, pencemas banget, takutan sampai nggak bisa tidur. Ya kerja sih masih bisa kerja, hobi sih masih jalan, tapi there is something emptiness yang nggak bisa dijelasin. I think it's enough untuk seek help sebenarnya ke psikolog gitu. Jadi kayak kalau misalkan puzzle nih kita ngeliat ini orang tuh kayaknya ada yang missing gitu, something missing, ada yang belum diisi gitu kan ya. Itu harusnya udah menjadi tanda-tanda ya bahwa lebih baik kita cari someone yang memang bisa bantu gitu ya. Oke. Nah, apalagi nih di financial industry nih kayak Shalendra ini kan kita di capital market ya. Mbak Mandy dengan klien-klien yang ada gitu di lingkungan kerja khususnya yang di financial begini kayak bank, insurance, capital market gitu, kesadaran mental health itu penting nggak sih? Sepenting apa gitu? Sebenarnya penting banget ya karena at the end of the day produktivitas kita dalam bekerja itu kan sangat related sama mental health kita. Kalau kita nunggu ini menjadi suatu hal yang besar dan akhirnya membuat kita nggak bisa function gitu, nggak bisa keluar dari tempat tidur dan sebagainya macam, akhirnya work relatednya juga terganggu. Nah itu dia kenapa sebenarnya di industri yang seperti ini justru malah lebih penting untuk bisa aware akan mental health karena mungkin environmentnya kan sangat ini ya hustle culture gitu. Oke, kita kompetitif gitu karena goalsnya adalah profit, goalsnya adalah bonus misalkan, jadi sangat mudah untuk kita tuh ngerasa ke pressure. Dan ada mungkin juga kayak unspoken values yang dimana ayo kita semua tough ya gitu ya, kerja 15 jam nggak apa-apa gitu tanpa kanan kiri tuh nanya
kayak how are you gitu. Karena akhirnya kita jadi ngerasa teman-teman kita aja pada tough loh, senior kita udah 10 tahun loh kayak gini, kok kita gini aja ngerasa cemas dan lain-lain, akhirnya suppressing, dia jadi ragu untuk seek help. Tapi kalau misalkan mental health awareness-nya lebih ditingkatkan, bisa saling menjaga gitu ya terkait itu, mungkin akan lebih mudah orang untuk kayak oke, aku bisa vulnerable ke coworkers aku, ke bos aku untuk bilang bahwa aku lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Nah mungkin yang seperti itu ya Mbak. Iya betul banget. Nah terus ya itu aja kaitannya juga sama investor nih. Investor tuh nggak 100% tuh rasional. Kayak tadi kan lebih banyak emosi atau keputusannya emosi atau logika. Kayak lebih baik ke emosi nih gitu ya. Nah berhubungan dengan hal tersebut ya, dari sudut pandang psikolog, kenapa sih manusia tuh susah banget lepas dari bias emosi untuk ngambil keputusan, apalagi kaitannya sama uang gitu. Pola pikirnya tuh nggak bisa diubah gitu. Gimana? Iya, setuju sih, paham ya kenapa lebih banyak kayak gitu dengan emosi, dan kayaknya apakah bisa kita ubah gitu ya. Sebenarnya I wouldn't say nggak bisa, tapi bisa, tapi it's an ongoing process yang mungkin perlu waktu untuk seseorang itu bisa aware sama dirinya sehingga dia bisa lebih logis lah dalam mengambil keputusan. Karena aku tuh kadang bilang sama beberapa klien aku, Mbak, kita tuh di masa dewasa tuh kayak robot yang punya automatic reaction dalam merespon sebuah stimulus dari luar. Entah itu kita mau invest, itu kan stimulus eksternal ya. Aku mau invest, kita punya reaksi otomatis yang kadang mungkin secara emosional gitu kan. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita kayak robot, biasanya di settingnya tuh kapan? Di settingnya di masa kecil kita, upbringing kita tuh seperti apa sih, kita tuh di nurture seperti apa lingkungannya. Nah kadang orang-orang tuh hal-hal yang di masa kecil tuh kita internalisasi dan tinggal di dalam diri kita even sampai kita besar. Jadi seringkali ketika kita mengambil keputusan, padahal kalau secara sadar pinter ya pinter, logis ya logis, belajar mah udah gitu. Tapi when it comes to like ini related atau mungkin memicu trigger inner child-nya dia, atau mungkin kayak misalkan kayak tadi growing up nggak punya uang gitu ya. Jadi ketika udah dewasa nih pegang uangnya, pengen invest ya udah ini aja, padahal belajar mah udah gitu. Jadi mungkin dengan bantuan-bantuan dia bisa consult ke orang yang bisa kayak, tapi gini nih pro dan kontranya, sebab akibatnya begini nih. Mungkin dia bisa lebih kayak balik lagi tadi, pause, nafas dulu, dan membawa hal-hal yang di subconscious tuh ke conscious mind. Ini tuh apa sih? Tadi aku ngapain ya? Kayak aku cemas deh. Kayaknya aku takut deh. Oke, takutnya boleh, tapi gimana ya? Apakah aku akan mengambil keputusan based on this fear, atau aku mau jeda dulu, nafas dulu, diem dulu, dan pertimbangkan gitu. Nah ini sih hal-hal yang penting, dan untuk kayak punya kesadaran itu kan yang butuh proses ya mungkin ya. Mungkin ini journey seumur hidup ya untuk kita bisa kayak gitu. But it's okay gitu. Semua orang punya journey dan perjalanan masing-masing. Iya, makanya itu kan mungkin ada teknik tertentu untuk pengendalian diri, mindfulness gitu. Itu gimana? Ada nggak sih teknik-tekniknya gitu buat dia bisa kontrol gitu? Nah, mindfulness itu karena kan kalau by definitionnya sendiri, ketika kita mindful melakukan sesuatu, berarti kita ada di sini. We are here and now gitu. Berarti kita bisa aware sama semua aspek. Jadi kayak kepekaannya tuh meningkat, Mbak, ketika kita lagi mindful. Kita peka sama emosi kita peka sama pikiran kita, dan kita peka sama lingkungan eksternal. Jadi ketika kita pengen mindful padahal kita lagi kayak lagi impulsif banget, berarti kita balik lagi. Tahapan pertama mindfulness adalah pause and breathe. Ini tuh kadang tuh suka di kadang tuh orang-orang, klien-klienku sih skeptis dengan napas. Apa sih nafas doang? Kayak aku datang dengan masalah yang very complicated related to money, tapi disuruhnya napas dulu gitu. Karena kadang kalau kita lagi overwhelmed sama emosi, kita tuh ngerasa lose control. Berarti aku selalu jelasin sama klienku, berarti kita harus take control sesuatu hal yang kita bisa kontrol. Pertama adalah napas. Kita nggak bisa kontrol saham, kita nggak bisa kontrol situasi dunia, tapi kita bisa kontrol nafas kita. Jadi jangan gegabah, nafas dulu aja. Jadi nafas itu memberikan jeda sebelum kita next step. Nah next stepnya apa? Balik lagi ke mindfulness tadi, aware bahwa emosinya apa nih, kita identifikasi. Oke, aku cemas, aku takut rugi, aku takut miskin gitu. Nggak apa-apa, just be honest to yourself. Yang ditakutin tuh apa? And then aware sama
kita berpikirnya apa, kayak tadi ya, aku berpikir aku cemas takut ini, nanti ini, just be aware. Kalau mau ditulis juga boleh, journaling gitu ya. Jadi kayak curhat, kayak diary, tapi itu terarah, emosinya apa, pikirannya apa, and then aware sama dunia. Oke, fakta yang ada tuh apa. Jadi kita nggak berpikir based on emotion, tapi faktanya apa. Kita harus membedakan bahwa emosi itu ada, but that's not the reality. Takut nantinya begini, nantinya belum tahu gitu, tapi faktanya apa. Kalau kita ngerasa cukup knowledgeable untuk bisa rasional dengan sendirinya, that's good gitu. Tapi kalau misalkan butuh expert konsul sama orang yang paham finance yang lebih oke, ya you do it gitu. Nah dari situ aja Mbak Mbun mungkin bisa ngelihat dari jeda kita bernafas sampai kita making decision, akhirnya ada ruang untuk kita mempertimbangkan action kita. Jadi kalau lebih ke triknya gimana sih gitu, ya itu triknya, nafas dulu, jeda, and then consider, observe gitu sih. Kalau Pion ini kan punya filosofi ya, filosofinya tuh work, play, and love ya. Nah itu kaitannya nih dengan orang-orang yang sibuk bekerja kayak di saat sekarang ini yang hustle semuanya. Itu seberapa penting sih yang namanya work-life balance lah gitu. Penting banget ya work-life balance tuh, karena gini, banyak orang mungkin yang jadi struggle adalah orang yang mengklaim, tapi aku emang suka kerja kok gitu. Ini kerja, aku tuh workaholic. Kerja tuh kalau bagi orang kan mungkin pengen cepet-cepet liburan, tapi ada orang yang kayak enggak, aku suka kerja, aku mau kerja. Tapi sebenarnya pada dasar ya, secara saintifik manusia itu tuh kebutuhannya banyak, nggak cuman masalah employment atau uang atau apa, mereka juga ada needs love and belongingness, mereka juga punya needs of security. Jadi sebenarnya dasarnya manusia tuh seperti itu. Tapi pasti ada sesuatu yang membentuk dia jadi tipe orang yang kerja aja. Nah ini nih sebenarnya kerja nih apa nih, memang hobi atau ini coping mechanism dari isu yang lain yang belum terpenuhi gitu. Jadi pada dasarnya walaupun orang ngeklaim dia suka kerja, tapi penting banget untuk step back and then enggak, work life balance itu penting. Tapi kadang mungkin ada klien tuh yang kebingungan, tapi play kayak gimana, love kayak gimana, yang aku tahu cuma worknya aja gitu. That's why ayo kita bareng-bareng memproses, pasti ada something yang kita bisa navigate. Mungkin kebingungan mencari love versi dia kayak gimana, dia nggak tahu cara mencintai dan dicintai, mereka nggak tahu cara relax dan play gitu. Mungkin karena hidupnya banyak survival mode gitu. Tapi it's okay, kita bisa figure out pelan-pelan gitu. Berarti kalau misalkan dari kita ngobrol-ngobrol ini ke depannya ini memang dunia psikolog dan finance ini tuh terintegrasi sih ya. Kan mau nggak mau kan biasanya emang apa ya, kadang orang nih kenapa sih stres karena keuangan kan gitu kan, ternyata itu sangat erat kaitannya. Karena ada ini Mbak, kalau di psikologi tuh katanya Bapak Maslow ada yang namanya hierarchy of needs. Jadi bentuknya segitiga dan itu ada tahapannya. Di paling atas tuh aktualisasi diri. Jadi menurut Bapak Maslow, kebutuhan manusia itu kalau mau nyampe ujung harus dipenuhin dari dasarnya dulu. Dan dari segitiga itu pondasi manusia adalah sandang, pangan, papan, terus juga employment tadi, terus safety. Nah hal-hal kayak gini kan relatednya ke uang lagi. Kita ngerasa secure, kita ngerasa aman. Jadi menurut Bapak Maslow nih susah untuk kita consider hal yang lain-lain kayak love, respect, empathy, kalau yang bawahnya kita belum dapat dengan pakem gitu. Jadi ketika seseorang struggling untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja, udah pasti tuh sangat rentan untuk dengan mental health gitu ya. Jadi memang ini tuh nempel dan beriringan banget gitu. Iya, betul-betul. Makanya emang sekarang tuh populer tuh topik behavioral finance gitu ya. Sampai kayaknya tuh sekarang udah jadi salah satu ini di salah satu universitas tuh udah jadi topik utama gitu. Belum jadi jurusan tersendiri tapi udah jadi salah satu yang dipelajarin gitu ya. Berarti emang penting banget gitu ke depannya. Oke, nggak kerasa nih ya, kita dari tadi ngobrol udah banyak banget, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup episode spot ini, saya mau tanya satu lagi nih. Apa filosofi hidup, moto, prinsip related to money Mbak Mandy pegang teguh sampai saat ini? Oke, aku berpikir dulu ya Mbak Mun ya. Mungkin ini ya, karena kan aku juga manusia dan aku juga sebagai psikolog, akhirnya mau nggak mau juga
like everyone else akan bersinggungan dengan uang tadi gitu. Ini bisa jadi sumber stres aku juga misalkan. Jadi mungkin kalau moto hidupku adalah aku akan berpegangan sama awareness aku dalam melihat signs diri aku sendiri. Sign-nya itu tanda-tanda aku dalam aku emosi, kemudian juga perilaku dan juga cara berpikir. Artinya ketika aku spending money atau saving money atau aku juga interest untuk invest gitu, aku akan kayak oke, dari segi perilaku aku ngapain sih investnya, apakah aku langsung kayak impulsif cari-cari pokoknya mana yang menjanjikan profit paling tinggi gitu. Berarti aku akan kayak oke, jeda dulu nih kayak bener nggak sih ini aku begini karena pengen cepet-cepet aja atau pengen cari yang paling gampang aja easy money, atau tunggu dulu aku kayak perlu lebih banyak belajar dan research deh gitu. Jadi sebenarnya yang penting dan moto aku adalah how to take a pause and then observe aja, observe diriku dan observe lingkungan gitu. Oke, iya. Nah, menarik banget nih ya, dari tadi kita udah ngobrol. Thank you banget Mbak Mendy Sama-sama, atas Mbak waktunya. Bun. Oke, untuk teman-teman setia dari Spot, jangan lupa untuk kita itu tetap terus belajar ya kan, tetap tenang. Tadi kalau Mbak Mendy biasanya pause dulu. Pause dulu. Bernafas dulu. Jadi kita tetap waras sebelum akhirnya kita ngambil keputusan. Terus untuk hal-hal yang kiranya juga di luar dari kendali kita nih ya, kita bisa seeking help ya. Yes. Kita tanya gitu, Betul. cari Sama yang paham gitu ya, betul. research sendiri. Betul, baik dari sisi keuangan ataupun dari psikolog. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semua penonton setia Spot to find smarter way to live better. Saya Embun, Saya Mendy. signing out. Sampai jumpa di episode Spot berikutnya. Bye.